Karena sebagus apapun dirimu, kalau hanya ikut arus, kamu tidak dihitung. Katanya Ji, hanya ada dua pilihan, menjadi apatis atau mengikuti arus. Tetapi aku memilih untuk jadi manusia merdeka. Apatis itu orang yang tidak yakin perubahan bisa dilakukan, sudah cuek. Kalau ada orang berjuang, alah tidak mungkin, situasinya sudah kayak gini, mbok malaikat jadi presiden ya tidak bisa. Itu namanya apatis. Pokoknya pesimis luar biasa, sudah tidak yakin sama sekali kalau perubahan bisa dilakukan. Pasrah. Kalau apatis konotasinya biasanya agak negatif. Pokoknya kita ini sudah rusak-rusakan, yang enak dihancurkan semua terus bikin yang baru. Itu namanya apatis. Tidak yakin perubahan bisa dilakukan. Penyakit kita ini sudah akut luar biasa, masyarakat sudah hancur semua, sudah pokoknya kita tinggal nunggu aja kiamatnya. Itu namanya sudah putus asa, sudah tidak yakin bisa dilakukan perubahan. Ada orang kayak gini, katanya Ki. Ada yang kedua, orang yang hanya ikut arus. Yang lain ke utara, terus ke utara. Bikin channel YouTube, ikut-ikutan bikin channel YouTube. Yang lain melakukan apa, aku bikin apa. Yang lain melakukan prank, terus bikin prank juga. Akhirnya isinya prank-prank terus. Ya. Jadi prank itu mengejutkan kalau sekali dua kali. Kalau tiap hari prank ya orang tidak terkejut lagi, tidak wow lagi. Khawatirnya kalau tiap hari kamu prank, itu kan nama lain dari bohong, tidak serius, iseng. Khawatirnya kalau pas lagi serius orang anggap kamu iseng. Nanti pas beneran kamu butuh bantuan, orang anggapnya ala itu iseng. Biasanya gitu, nanti kita tolong ya prank. Jangan sampai di titik itu, nanti kita harus hati-hati. Oke, jadi setelah konstitusi diri, jangan apatis, jangan ikut arus saja, jadilah manusia yang merdeka. Orang apatis tidak ngapa-ngapain, orang ikut arus itu juga tidak ngapa-ngapain. Dua-duanya pasif. Jadilah orang yang merdeka. Kita manusia itu dikasih banyak potensi, banyak fasilitas oleh Allah. Ya gunakan itu. Kita punya tugas sebagai khalifah. Jalankan itu. Jangan hanya mengeluh atau jangan hanya ikut arus. Jadi manusia yang punya nilai, jadilah manusia yang berarti. Jadi pertama-tama untuk punya nilai, jadilah manusia yang merdeka. Kenapa harus merdeka? Karena sebagus apapun dirimu, kalau hanya ikut arus, kamu tidak dihitung. Jadi tidak dihitung itu ya Allah, kamu cuma hanya ikut-ikutan aja kok, kan tidak ada nilainya. Jadi jadilah orang yang merdeka. Kebaikan yang kamu lakukan hasil keputusanmu sendiri. Saya sering ngasih contoh, bahkan kejahatan kalau hanya ikut-ikutan itu kan kalau dalam filsafat moral sering disebut juga tidak ada nilainya. Bahkan mungkin kalau polisi misalnya, kamu ditanyai punya kasus apa, saya tidak tahu Pak, saya hanya ikut, itu hukumannya kan jadinya turun. Jadi pertama merdeka. Kalau sudah jelas siapa dirimu, konstitusi dirimu apa, sekarang bebaskan dirimu, mandirilah. Apa tidak boleh Pak ikut banyak orang? Kalau itu baik ya monggo, tapi keputusanmu sendiri. Jadi bukan karena ikut-ikutan. Itu orang yang merdeka. Saya sering menyampaikan ada dua jenis freedom. Ada freedom from, ada freedom for. Freedom from itu bebas dari. Banyak orang mengasosiasikan selalu kemerdekaan itu dengan bebas dari.
Jadi bebas dari keterikatan, bebas dari penjajahan, bebas dari apa saja. Bebas dari mungkin berat, tapi ada yang lebih berat. Bebas untuk, freedom for. Kalau sudah bebas dari keterikatan, mau ngapain kita? Nah itu berat. Kalau bebas dari, musuhnya jelas. Aku harus membebaskan diri dari ini, dari itu. Tidak mau dikekang ini, tidak mau dikekang itu. Begitu bebas, mau ngapain? Itu butuh orang cerdas, butuh orang yang mandiri, butuh orang yang bisa memutuskan. Kalau tidak, akhirnya yang balik lagi, kamu ikut sesuatu, ikut seseorang, ikut sekelompok orang, membuat keterikatan baru, tidak jadi bebas. Saya pernah itu di depan banyak orang, mau kajian, belum ditentukan temanya. Begitu saya bebaskan, oke Bapak Ibu sekarang bebas, temanya apa saja silahkan usul. Terus rame ngeremeng, akhirnya sudahlah manut saja Pak, temanya apa. Ternyata tidak gampang untuk freedom for itu. Jadi orang itu maunya biasanya dituntun. Kenapa? Karena banyak orang cenderungnya pasif, agak males. Begitu freedom for, dia gimana? Kayak mahasiswa itu loh, silahkan bikin makalah tentang ini. Itu biasanya kan, sebenarnya kan dia bebas mau bikin makalah kayak apa saja, tapi kan terus pinginnya dituntun. Berapa halaman Pak? Berapa spasi Pak? Kan mesti ngono. Terus kamu tanya, salamu dewe terus jadi diatur. Wong ya dosennya tidak ngatur, kamu sendiri minta diatur. Ternyata level mahasiswa ya tidak bisa. Mbak ya kamu inisiatif sendiri, ya normalnya makalah lah sekian halaman, pakai footnote, pakai itu kan gitu. Kadang kamu mempersulit dirimu sendiri. Minimal berapa buku Pak referensinya loh. Wong ya tidak diatur, kamu minta diatur. Akhirnya dosennya bikin aturan dan sumpek sendiri dirimu. Jadi gedungmu kosong, kamu minta diisi, bukan kamu isi sendiri. Jadi kemerdekaan itu seperti gedung kosong, kalian yang mengisi. Jadi jangan salah paham, dia hanya terminal awal, bukan tujuan. Dari situ kita mulai perjalanan mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu secara kebangsaan. Kalau secara pribadi, ya kebebasan itu berarti langkah kita setelah membangun konstitusi diri.